Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, bertemu lagi bersama Harmoni Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Bulan Ramadan hampir usai nih. Tradisi di Indonesia yang selalu berulang menuju Idul Fitri adalah mudik. Tentu Sobat Harmoni mengetahuinya kan? Banyak orang memaknai bahwa mudik menjadi ajang silaturahmi. Lalu, dari mana kata mudik bermula? Bagaimana asal-usulnya? Menarik juga memahami sebuah kata yang akhirnya menjadi budaya di negara kita. Boleh jadi, mungkin mudik menjadi satu-satunya tradisi unik yang dilakukan hampir seluruh orang dalam satu negara, sekaligus sebagai fenomena mengagumkan di mata dunia. Nah, coba kita tanya sahabat Harmoni. Kalau mudik ya mesti tahu ya kan rumahnya deket. Wajib. Ya itu tadi kan. Kita kan mahasiswa di sini. Jadi kalau balik kampung kan sekali-sekali jadi seneng banget gitu kan. Bisa ketemu keluarga, bisa silaturahmi sama keluarga yang di kampung. Dan masih banyak lagi nggak bisa saya jelasin di sini. Tergantung apa? Jadi mudiknya itu setahun sekali. Jadi tahun ini mudik, tahun besok enggak, gitu-gitu aja. Tahu nggak mudik dari bahasa apa? Dari bahasa Melayu, mu dan dik, pulang kampung. Mudik itu kayaknya dari bahasa Sanskerta deh. Dari kata mudikun kayaknya. Oh, Jawa kali? Bahasa Jawa. Apa sih arti mudik buat kamu? Karena pada suka mudik soalnya ya melepas kangen silaturahmi sama keluarga. Kalau karena pas lebaran doang ya karena memang baru punya waktu dan punya duitnya pas lebaran doang. Minta restu buat skripsi. Menurut saya mudik itu segalanya. Bisa ketemu pacar, orang tua, dan dapat THR lagi. Asik kan? Kalau mudik itu sebenarnya jadi kayak budaya sih kalau menurut saya. Jadi nggak wajib tapi jadi kayak budaya gitu di Indonesia. Itu tadi pendapat sahabat Harmoni dalam memaknai mudik sebagai sarana untuk bersilaturahmi. Tapi tahukah sahabat Harmoni bahwa adakah mudik dalam sejarah Islam? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya langsung ke Pak Ahmad Taufik mengenai pemaknaan mudik. Iya, mudik ini kan sebenarnya konsep ketika orang ingin bersilaturahmi ya bersama tadi ya. Jadi secara itu mudik yang pertama itu kan dalam konteks dunia ya, dia kembali ke kampung halamannya itu, jadi dia ada semacam rasa kangen, rasa rindu. Itu konsep yang pertama. Nanti mudik yang kedua ketika kita mudik ke alam yang abadi. Nah itu jadi mudik yang pertama itu return to our village, our home. Nanti yang kedua itu kita mudik ke asli kita. Ya namanya nanti mudik yang abadi. Nanti makanya dalam konsep Islam itu kan ada kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali marji' atau irji' ilallah, kita kembali kepada Allah. Dan itu sebenarnya konsep mudik itu ya. Konsep mudik pertama itu kita kepada rumah kita di dunia ini, sejauh-jauh kita pergi, apalagi dalam konteks budaya Indonesia ada rasa kangen, rindu. Nah, nanti ketika terakhir itu yang mudik itu roh kita menghadap Tuhan. Mudik itu kan dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain asalnya dengan tujuan. Nah, tujuan tadi dia ingin bersilaturahim, sungkem dengan orang tuanya. Nah, dalam konteks silaturahim, orang yang paling dekat dengan kita kan adalah orang tua kita. Sehingga menghubungkan kasih itu yang terpenting, yang pertama dan utama itu adalah keluarga kita, terutama orang tua kita, baru tetangga. Dalam sejarah Islam sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kan menyebarkan dakwah. Jadi kenapa kita di Indonesia ini bisa menikmati Islam? Karena pendakwah-pendakwah, pejuang-pejuang Islam itu dengan rela menyebarkan Islam. Dia menyebarkan Islam dari Timur Tengah yang terkenal dengan Hadraul Maut itu.
sampai ke Indonesia, dari Gujarat Parsi mereka sampai ke Indonesia, inilah pejuang-pejuang. Jadi dalam Islam itu tidak konsep mudiknya, tapi konsep dakwahnya gitu. Nah, syukur-syukur sebenarnya kalau dalam kita bisa combine, kita bisa kombinasi. Ketika mudik itu juga teman-teman yang saudara-saudara yang di Jakarta ini juga bisa menyantuni anak yatim di tujuannya, bisa menciptakan yayasan, mengasuh anak-anak tidak mampu, kan itu saya kira jauh lebih manfaat daripada jor-joran harta itu. Mudik adalah kegiatan perantau, pekerja migran atau kembali ke kampung halamannya. Kita mudik berasal dari bahasa Jawa ngoko, yaitu mulih tilik yang berarti pulang sebentar. Di Indonesia sendiri, mudik identik dengan tradisi tahunan yang terjadi menjelang hari raya besar keagamaan, misalnya menjelang hari raya Idul Fitri. Pada saat itulah ada kesempatan untuk berkumpul dengan sanak saudara yang tersebar di perantauan, selain tentunya juga mengunjungi orang tua. Tradisi mudik muncul pada beberapa negara berkembang dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Indonesia dan Bangladesh. Mengapa harus ada fenomena mudik? Karena begitu banyak masyarakat di Indonesia yang berusaha mencari kesuksesan dengan merantau. Apa harus merantau? Karena pada umumnya mereka mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan di daerah asalnya sebagai sumber penghidupan yang layak bagi keluarganya. Faktanya, mudik memang sudah menjadi fenomena sosial budaya di Indonesia. Mudik terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu tentu bukan hanya memenuhi keinginan untuk melepas kerinduan pada kampung halaman saja. Fenomena mudik terkait erat dengan beberapa alasan. Pertama, adanya keinginan yang kuat untuk mengunjungi orang tua, keluarga, kerabat setelah berpisah sebegitu lama. Dalam hal ini, motif mudik adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain dan sekaligus mempererat tali silaturahmi. Kedua, adanya keinginan untuk berziarah ke makam orang tua, keluarga, dan kerabat yang telah berpulang ke rahmatullah. Maksudnya, selain mudik dimaknai sebagai sarana berbakti kepada orang tua, mudik juga berfungsi memurnikan motivasi hidup lebih dalam setelah mengingat akan kematian. Ketiga, sebagai pengingat asal-usul daerah bagi mereka yang merantau. Dan yang keempat, mudik juga sebagai terapi psikologis untuk memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata setelah setahun sibuk dalam rutinitas pekerjaan. Sementara itu, memperkuat tali silaturahmi merupakan amal soleh yang memiliki kedudukan mulia dalam agama Islam. Banyak sekali nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang memberi motivasi untuk memperkuat silaturahmi dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang memutuskan tali silaturahmi. Allah SWT berfirman yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Sementara dari Jubair bin Mut'im bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Mencermati bahwa tradisi mudik telah menjadi fenomena sosial budaya, tradisi mudik telah dijadikan sebagai momentum untuk berbakti kepada orang tua dan sekaligus memperkokoh silaturahmi. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Maka, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa mudik merupakan tradisi positif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.